Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultani, NIM 17325000697, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Borobudur. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-9 dan ke-10. Mari kita bahas. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik, program harus melibatkan staf dengan memadai, dan aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Masing-masing bagian memiliki perencanaan dan teknik implementasi strategi yang berlainan dengan indikator performa yang berbeda, akan tetapi semuanya tetap harus berpegang pada tujuan dan visi perusahaan yang seirama. Hierarki strategi. Hierarki strategi memiliki variasi dalam bentuk perusahaan yang berbeda. Berikut ini adalah hierarki strategi dalam perusahaan yang memiliki diversifikasi luas. Yang pertama, strategi korporat. Strategi korporat ini adalah tingkat yang paling global dari suatu perencanaan strategi. Tahap paling awal dalam perencanaan strategi terjadi di sini, karena visi dan tujuan besar perusahaan diputuskan oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan korporat. Yang kedua, strategi bisnis. Strategi ini adalah tingkat kedua dalam hierarki strategi. Tahap lebih rinci dalam perencanaan strategi dilakukan di sini, di mana rencana strategi yang lebih rinci mulai disusun dan standar kinerja untuk masing-masing rencana strategi yang dibuat. Yang ketiga, strategi fungsional. Pada tahap ini, perencanaan dan strategi dilakukan secara terpisah dan spesifik terkait fungsi-fungsi perusahaan yang berbeda. Fungsi-fungsi ini masing-masing memiliki indikator yang berbeda, misalnya manajemen, pemasaran, SDM, dan lainnya. Masing-masing fungsi dibuat sebagai pendukung dan pengawas jalannya implementasi rencana strategi. Yang keempat, strategi operasi. Jika sudah sampai ke tahap ini, artinya rencana strategi sudah masuk tahap implementasi. Di sini, jika menjalankan adalah bagian-bagian operasional seperti wilayah produksi, pabrik, atau berbagai departemen dengan fungsi yang berbeda. Dalam tahap ini, monitoring dilakukan oleh pihak di poin ketiga. Masing-masing hierarki memiliki visi yang sama yang dirumuskan dalam tujuan jangka pendek dan panjang. Walaupun masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda, semua aktivitas harus berbeda dalam paduan visi dan tujuan bersama ini. Strategi korporat. Strategi ini menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis, apa yang dimasuki oleh suatu organisasi, dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Arah strategi korporat sebagai berikut. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Secara umum, strategi pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai strategi yang dijalankan suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, bahkan jika harus mengorbankan pendapatan jangka pendeknya. Yang kedua, strategi stabilitas.
Ditandai dengan berlanjutnya operasi perusahaan dengan aktivitasnya saat ini tanpa disertai perubahan arah yang signifikan dalam usaha perusahaan, strategi ini akan berhasil dalam jangka pendek, terutama bagi perusahaan yang melayani ceruk atau relung pasar. Tetapi jika relung pasar ini sudah meraih pesaing yang lain, maka strategi stabilitas bisa sangat membahayakan perusahaan tersebut. Strategi pembaruan yang ketiga, bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Terdapat dua strategi pertumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan. Strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Itu yang pengurangan. Yang perubahan haluan. Strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi yang semakin memburuk. Strategi bisnis. Secara umum, strategi bisnis adalah berbagai macam upaya yang dilakukan supaya bisnis yang dijalankan bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Tujuan di sini maksudnya adalah mendapatkan pendapatan yang maksimal dan keberhasilan dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip dasar strategi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan data. Yang kedua, memilih pendekatan strategi bisnis. Yang ketiga, menentukan detail strategi bisnis. Yang keempat, evaluasi berdasarkan data. Atau tingkat strategi bisnis dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, level 1 tingkat perusahaan. Tingkat perusahaan merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling luas dari strategi bisnis. Hal ini adalah rencana bisnis yang menetapkan suatu pedoman tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana suatu bisnis ini diharapkan untuk mencapainya. Level 2, tingkat unit bisnis. Tingkat unit bisnis adalah tingkat strategi khusus yang diterapkan untuk unit yang tentunya berbeda untuk unit bisnis yang berbeda pula. Unit bisnis berupa produk atau saluran berbeda yang mempunyai operasi yang berbeda. Berbagai unit tersebut membentuk strategi untuk membedakan diri dari pesaing dengan memakai strategi kompetitif dan untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan bisnis secara keseluruhan yang didefinisikan dalam strategi tingkat perusahaan. Yang ketiga, tingkat perusahaan fungsional atau tingkat fungsional. Strategi tingkat fungsional ini diaplikasikan atau diterapkan oleh berbagai departemen unit. Strategi ini terbatas pada tindakan yang dilakukan sehari-hari dan keputusan yang dibutuhkan untuk memberikan strategi tingkat unit dan tingkat perusahaan untuk menjaga hubungan antara berbagai departemen dan memenuhi fungsi perusahaan dan tujuannya. Strategi fungsional. Strategi fungsional meliputi yang pertama strategi pemasaran, strategi keuangan, dan strategi penelitian dan pengembangan. Yang keempat strategi operasional, pembelian, manajemen SDM, logistik, teknologi informasi, pemilihan strategi atau memilih strategi terbaik. Dan yang ke-10 mengembangkan kebijakan. Strategi operasi terdiri dari 4 komponen: visi, misi, kemampuan khusus, dan kebijakan. Faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi. Yang pertama, dorongan oleh keinginan untuk menekan biaya efisiensi dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, melemahnya bargaining position dalam menghadapi supplier bahan baku, suku cadang atau komponen. Saingan semakin kuat pemasaran yang sama, ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang kalian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Selanjutnya, misi operasi adalah menjelaskan tujuan dari fungsi
operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan-tujuan operasi baik menyangkut biaya, kualitas produk, dan pelayanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tujuan operasi. Tujuan operasi ditetapkan dalam bentuk kuantitatif agar dapat diukur seberapa besar pencapaian tujuan tersebut. Kita lanjut ke pertemuan 10, strategi internasional. Strategi internasional adalah penjualan produk di pasar-pasar yang berbeda di luar pasar domestik perusahaan. Motivasi untuk ekspansi internasional sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, pengembalian investasi. Yang ketiga, skala ekonomis atau belajar. Yang keempat, keuntungan lokasi. Bisnis internasional. Bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah suatu negara. Penggolongan bisnis internasional sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya. Yang kedua, berdasarkan tahapan evaluasioner. Metode go internasional yaitu yang pertama, ekspor. Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering kali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sebagai berikut. Risiko amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha di luar negeri. Yang ketiga, merupakan cara mudah untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Kekurangannya ialah yang pertama, melakukan ekspor mungkin lebih mahal dibanding metode lainnya. Dilihat dari per unit biaya, terutama biaya komisi, biaya ekspor, pajak, dan transportasi, dan juga karena kesalahan yang sering dilakukan pemula. Yang kedua, kurang dapat digunakan alat penetrasi pasar yang optimal karena mengepakkan atau promosi yang kurang digarap dengan benar. Yang ketiga, tambahan pangsa pasar dapat hilang bila pesaing lokal menjiplak atau jasa yang ditawarkan eksportir. Kedua, pemberian lisensi. Melalui lisensi, suatu perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak kedua perusahaan kepada perusahaan asing, yang meliputi pemberian untuk memproses hak paten, program merek, hak cipta atau keahlian. Ada kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihannya, pemberian lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode dalam negeri. Yang kedua, kelebihannya dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Yang ketiga, perusahaan pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas penggantian suku cadang di luar negeri. Yang keempat, bagi perusahaan yang penerima lisensi akan mendapatkan hak memproses dan teknologi yang pada alirannya mengurangi biaya riset dan pengembangan. Itu kelebihannya. Kekurangannya ialah membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Yang kedua, dengan memberikan hak kepada perusahaan lain, perusahaan pemberi lisensi kehilangan kontrol terhadap kualitas produk dan proses, penyalahgunaan kekayaan, dan bahkan perlindungan terhadap reputasi perusahaan. Yang ketiga, finishing. Waralaba atau finishing hampir sama
dengan pemberian lisensi. Selain menghibahkan izin penggunaan nama, proses, metode, atau merek perusahaan, induk membantu menerima franchise dalam operasi dan atau pasok bahan mentah. Franchising ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sebagai berikut: meningkatkan penerimaan dan perluasan merek produk serta perluasan pasar. Yang kekurangannya ialah bagaimana mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi. Yang kedua, perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Yang keempat, kontrak manajemen. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaannya dan mengelola kepentingan mereka. Yang kelima, kontrak manufaktur. Dalam kontrak manufaktur, TNC melakukan kontrak dengan mitra lokalnya dalam jasa manufaktur, namun TNC tidak mendirikan lokasi produk sendiri, melainkan melakukan subkontrak produksi yang dapat berupa: yang pertama, kontrak produksi penuh; yang kedua, kontrak jasa manufaktur parsial; yang keenam, investasi langsung. Dukungan jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain dalam bidang manajemen perusahaan, patungan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Investasi asing berupa: pertama, patungan; yang kedua, mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Alasan investasi yaitu memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar. Yang kedua, mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri. Yang ketiga, sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utama atau mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Yang ketujuh, patungan. Patungan atau joint ventures, kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sebagai berikut: dengan patungan, TNC dapat meningkatkan pertumbuhan dan akses pasar baru sekaligus menghindari tarif pajak dan pajak yang berlebihan. Yang kedua, kelebihannya dapat menetralisasi persaingan yang ada dan potensial, sekaligus melindungi perusahaan dari risiko dinasionalisasi karena pemerintah lokal berkepentingan terhadap suksesnya operasi perusahaan. Yang keempat, kelebihannya lebih mudah memperoleh modal pasar di lokal. Yang terakhir, pemerintah lokal memberikan keringanan pajak sebagai insentif bagi perusahaan asing yang melakukan patungan dalam perusahaan lokal. Itu kelebihannya. Kekurangannya sebagai berikut: bagi TNC, patungan berarti membatasi pengembalian keuntungan ke kantor pusatnya. Yang kedua, bila operasi usaha berhasil, seringkali mengundang nasionalisasi oleh pemerintah negara tuan rumah. Yang ketiga, menimbulkan masalah kontrol dan pengembalian keputusan. Itu kelebihan kekurangan patungan. Kedelapan, cabang yang dimiliki penuh. Dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dimiliki penuh, perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologi. Dalam mendirikan cabang, perusahaan dapat memilih, yakni mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Yang kesembilan, operasi global. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Yang ke-10, investasi portofolio. Investasi dalam
dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional seperti uang, obligasi, surat dagang, serta sertifikat deposito dan saham. Investasi dalam rekening bank luar negeri atau pinjaman luar negeri. Alasan melakukan investasi portofolio sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diversifikasi portofolio di berbagai pasar dan lokasi. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menghindari resiko politik. Yang keempat, berspekulasi di pasar valuta asing. Dan yang terakhir, 3 strategi internasional yaitu strategi global. Menekan pada skala ekonomi dengan produk dan jasa yang terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Yang kedua, strategi multidomestik. Menekankan pada diferensiasi produk dan jasa untuk dapat beradaptasi dengan pasar lokal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, strategi transisional. Mencoba mengoptimalisasi trade-off antara efisiensi, adaptasi lokal, dan pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kata-kata yang mungkin salah. Mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Sultani. Salam budi luhur. Terima kasih.